bubur candil ubi ungu. Rasanya enak, manisnya pas, dipadukan dengan kuah santan yang gurih, rasanya semakin nikmat. Bagi yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, simak video ini sampai selesai ya. Oh ya, terima kasih untuk yang baru hadir di channel Ayu Verona. Dukung selalu dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan kukus terlebih dahulu ubi ungu sebanyak 500 gram. Dikupas kulitnya, kemudian dipotong kecil-kecil. Kukus selama 15-20 menit atau sampai ubi ungunya matang. Setelah 20 menit dikukus, bisa dicek dulu ya ubi ungunya. Ditusuk-tusuk pakai garpu untuk memastikan apakah sudah lembut atau sudah matang. Jika sudah, berarti bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Selagi masih panas, bisa kita haluskan dulu menggunakan garpu, atau jika ingin menggunakan sendok nasi juga bisa. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Lanjut, ini kita masukkan sebanyak 100 gram tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita campurkan sampai merata. Diaduk-aduk seperti ini ya, ditambahkan dengan secukupnya air dan diaduk-aduk terus. Uleni bahan ini sampai benar-benar merata dan sampai bisa dibentuk. Kurang lebih seperti ini hasilnya, dan ini sudah bisa kita bulat-bulatkan ya. Untuk ukuran bulatnya ini bebas sesuai selera, boleh besar ataupun kecil. Tetapi jika ingin seragam, bisa menggunakan bantuan dari sendok takar seperti ini. Bisa dimasukkan dulu ke dalam sendok takarnya, kemudian dibulat-bulatkan. Pakai sarung tangan membulat-bulatkannya cukup repot, jadi saya buka saja dan ini tangan saya sudah bersih ya. Lanjut, ini dibulat-bulatkan lagi semuanya sampai selesai. Kurang lebih untuk takaran seperti ini memakan waktu selama 20 menit. Nggak apa-apa ya, demi mendapatkan hasil masakan yang enak. Setelah selesai semua dibulat-bulatkan, kita akan lanjut untuk memasaknya. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu 2 sendok makan tepung tapioka dilarutkan dengan 50 ml air. Ini diaduk-aduk dulu sampai rata. Jika sudah selesai, kita sisihkan. Masukkan 600 ml air ke dalam panci untuk memasak bulatan candil tadi. Masukkan juga gula sebanyak 180 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian 2 lembar daun pandan. Ini disimpul ya. Lanjut, ini diaduk-aduk terlebih dahulu, kemudian kita masak. Masak sampai gulanya larut dengan terus diaduk-aduk. Setelah gulanya larut, masukkan bulatan ubi ungu tadi. Kemudian kita masak sampai airnya mendidih dan teksturnya lembut. Sebaiknya diaduk-aduk agar cepat matang serta matangnya merata. Setelah air rebusan ini mendidih dan bulatan dari ubi ungunya sudah mulai mengapung dan mengembang, kita bisa cek teksturnya, berarti ini sudah matang. Kita masak sesaat lagi sambil dimasukkan larutan dari tepung tapioka yang kita buat di awal tadi. Aduk-aduk terlebih dahulu sebelum larutannya dimasukkan ke dalam panci. Masak sampai mendidih sekali lagi dan sampai kuahnya kental. Ini diaduk-aduk juga ya sampai merata. Nah, ini dia hasilnya. Bubur candil ubi ungunya sudah matang. Kuahnya juga sudah kental. Api kompornya sudah bisa dimatikan. Kita lanjutkan membuat kuah santan. Masukkan 500 ml santan kental dari 1 butir kelapa parut. Kelapanya yang sedikit muda jadi rasanya lebih gurih. Masukkan 1 sendok tepung tapioka.
setengah sendok teh garam halus, serta 1 lembar daun pandan disimpul. Lanjut, semua bahan ini kita masak. Masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Kita gunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah mendidih dan cukup mengental seperti ini, bisa kita matikan api kompor dan sudah siap untuk kita gunakan. Karena ini untuk dijual, maka bisa kita masukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan ini. Saya menggunakan cup tin wall ukuran 300 ml. Untuk cupnya bebas ya, sesuai selera saja dan sesuai target pasar. Masukkan kurang lebih sebanyak 2 sendok sayur ini. Kalau dihitung isinya, per cup ini 12 buah. Setelah selesai semuanya, di sini saya dapatkan sebanyak 7 cup. Jadi satu resep ini menghasilkan 7 cup ukuran 300 ml. Nanti tinggal dihitung saja ya untuk harga jualnya. Kalau di daerah saya bisa jual dengan harga 5-6 ribu rupiah saja per cup. Oh ya, di layar ini sisa 5 cup saja ya, karena 2-nya lagi sudah dibeli oleh pelanggan saya. Ini bukti bahwa jajanan ini tidak hanya disukai di saat ngabuburit Ramadan saja, tapi juga dirindukan di hari-hari biasa. Jadi mungkin bisa jadi salah satu ide jualan yang menjanjikan. Untuk kuah santannya bisa dikemas seperti ini, dimasukkan ke dalam plastik lilin. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cicip bagaimana rasanya ya. Sebenarnya dimakan tanpa kuah santan ini bubur candilnya sudah enak, tetapi jika diberi kuah santan rasanya lebih komplit. Ada manisnya, ada gurihnya. Bismillah. Memang enak, manisnya pas, nggak bikin enek ya. Dipadukan dengan kuah santan yang gurih, rasanya sempurna. Bahan utama ide jualan kita kali ini adalah ketan putih. Nah, ini saya ada beras ketan yang sudah direndam selama 1 jam lebih, kemudian dicuci bersih. Beras ketan ini akan kita masak super simple banget caranya, nggak perlu repot-repot. Kita akan masak menggunakan rice cooker. Beras ketannya kita gunakan 500 gram ya. Kemudian kita tambahkan sebanyak 1 sendok teh garam halus, 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Untuk mereknya bebas ya, tergantung selera aja. Agar lebih wangi, kita tambahkan 1 lembar daun pandan, ini disimpul. Terakhir, tambahkan sebanyak 500 ml air. Lalu aduk rata. Lanjut, ini dimasak seperti kita masak nasi biasanya ya. Kita gunakan rice cooker saja. Ini hasilnya setelah dimasak selama 30 menit. Langsung kita aduk-aduk rata agar santannya benar-benar tercampur ke seluruh ketan yang telah matang ini. Ini wangi sekali. Seruangan ini penuh dengan wangi pandan. Bisa dibuang dulu daun pandannya. Nah, ini dia hasil beras ketan yang dimasak menggunakan rice cooker. Lumayan ya, ini lembut banget. Ini juga praktis ya, tetapi jika ingin memasak ketan dengan metode dimasak dulu kemudian dikukus, bisa cek pada kolom deskripsi, ada video sebelumnya pernah saya buat. Kita lanjut ya. Nah, ini kita cetak dulu ke dalam cup yang ukuran 150 ml. Jadi saya akan gunakan cup 300 ml untuk disajikan. Saat mencetaknya tidak perlu dipadatkan ya, tetapi yang penting bisa terbentuk. Kurang lebih seperti ini, kemudian masukkan ke dalam cup 300 ml. Hasilnya seperti ini. Nah, lakukan sampai selesai. Setelah selesai diisi, saya dapatkan sebanyak 7 cup ukuran 300 ml dan 3 cup ukuran 200 ml. Untuk yang 200 ml ini saya mencetak menggunakan cetakan 100 ml. Untuk toppingnya kita tambahkan parutan keju sebanyak 2 sendok teh.
Mau ditambah atau dikurangi juga bisa, sesuaikan saja dengan stok dan harga jual masing-masing. Tetapi jika semakin banyak, maka rasanya akan semakin enak. Setelah selesai, tambahkan susu seperti ini. Ini adalah susu kental manis yang saya packing kecil-kecil seperti ini ya, menggunakan plastik lilin. Kurang lebih takarannya adalah 30 ml. Jadi ini bisa menghemat biaya juga. Kenapa kita menggunakan susu kental manis langsung, tidak membuat secara khusus? Tujuannya agar lebih praktis dan rasanya sudah dijamin enak. Nah, ini dia hasilnya. Tansuke atau ketan susu kejunya sudah jadi, sudah bisa kita sajikan. Nah, langsung saja ya, tanpa lama-lama kita coba. Kita tambahkan dulu saus atau susu kental manisnya di atas permukaan keju. Bagi para pecinta cemilan manis, ini nggak boleh dilewatkan ya. Rasanya ini dijamin enak banget dan gurih juga. Ketannya ini lembut ya, aromanya juga wangi. Bismillah. Memang enak, pasangan yang cocok, ada gurihnya, ada manisnya, dan ini kenyal-kenyal banget. Pokoknya pasangan yang sangat serasi. Dengan rasa yang enak seperti ini bisa dijual dengan harga 5-7 ribu saja. Pokoknya ini dijamin enak dan pasti disukai. Nah, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada video ide jualan selanjutnya. Dukung selalu channel Ayu Verona dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya juga agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Wassalamualaikum.